Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, yang saya ambil di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Malam hari ini kita akan belajar bagaimana itu sesungguhnya kekristenan. Saya percaya kekristenan bukan hanya sekedar peribadatannya, kekristenan bukan hanya sekedar pujiannya, yang mana semua itu adalah penting, tetapi kita akan melihat satu aspek lain yang tidak kalah pentingnya di dalam kekristenan, yang akan membuat kehidupan kekristenan kita menjadi kekristenan yang sejati. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, saya mengajak setiap saudara, baik ya yang ada di rumah ya kan maupun di sini, kita akan baca bersama-sama. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 3. 1, 2, 3. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Pada malam hari ini ya kan kita akan membahas bagian yang pertama, bagaimana itu kekristenan yang sesungguhnya. Ya Bapak Ibu Saudara, sebelum ke situ ya kan suatu hari ya kan Nyonya Hawa mendatangi suaminya dengan manjanya. Ya kan saudara tahu siapa suaminya Hawa? Ya tentu Adam ya Bapak Ibu Saudara. Dua manusia pertama ciptaan Tuhan ini Adam dan Hawa. Hawa kemudian mendekati suaminya dan berkata, "Suamiku," Bapak Ibu Saudara, dengan manjanya dia berkata, "Suamiku, apakah kamu mencintai aku?" Wah Bapak Ibu Saudara, tentu dalam hatinya dia yakin pasti suaminya akan berkata, "Oh tentu saja sayangku, aku mencintai engkau." Tapi ternyata ya kan apa yang dikatakan atau yang dijawab oleh Adam di luar ekspektasi daripada Hawa. Ya, Hawa bertanya, "Suamiku, apakah engkau mencintai aku?" Dan si Adam dengan entengnya menjawab, "Enggak." Wah Bapak Ibu Saudara, ya akhirnya mendengar jawaban itu tentunya Hawa menjadi gusar dan dia kemudian komplain sama suaminya, "Kalau kamu gak cinta sama aku, kenapa kamu menikahi aku?" Dan dengan entengnya lagi Adam menjawab, "Ya mau gimana lagi, memangnya saya ada pilihan lain, kan kamu wanita satu-satunya di dunia ini." Bapak Ibu Saudara, ya ini satu anekdot Bapak Ibu Saudara, ya gak mungkin ya kan ada memilih tumbuhan, memilih hewan ya, karena Hawa itu satu-satunya ya, tapi itu hanya sekedar gurauan Bapak Ibu Saudara. Tetapi bicara soal pilihan, kita manusia punya pilihan Bapak Ibu Saudara. Ketika kita menjadi orang Kristen, ya tentu saya yakin dan percaya kita punya pilihan-pilihan logis. Ya tanda kutip, kenapa kita menjadi orang Kristen? Mungkin pilihan logis ya kan kebanyakan kita karena kita lahir daripada orang tua yang Kristen. Ya kita lahir ya kan orang tua sudah Kristen, kakak-kakak kita orang Kristen, ya akhirnya otomatis kita juga ikut Kristen. Atau pilihan logis lainnya karena mungkin sebagian besar keluarga besar kita, om tante kita juga orang Kristen, bahkan melayani Tuhan Bapak Ibu Saudara. Atau mungkin pilihan logis lainnya karena pasangan hidup kita orang Kristen. Ya, tadinya kita bukan Kristen karena mau menikah dan diwajibkan untuk satu iman, akhirnya kita ya sudah mengalah menjadi orang Kristen. Dan banyak lagi hal lainnya Bapak Ibu Saudara, mengapa orang menjadi orang Kristen.
Tetapi saya yakin dan percaya dan saya berdoa buat setiap kita yang menyaksikan ibadah pada malam hari ini, apapun pilihan kita, motivasi kita yang lalu mengapa kita memilih Kristen, pada malam hari ini saya mau menyatakan pilihan yang paling logis, pilihan dalam tanda kutip, pilihan yang paling tepat mengapa kita memilih hidup dalam kekristenan. Karena kita memiliki Allah satu-satunya. Karena kita memiliki Tuhan yang satu-satunya yang menyatakan dirinya dan menunjukkan dirinya bahwa dirinya adalah penyelamat yang sejati. Allah kita bukan hanya tinggal di surga, tetapi juga dia rela menjelma menjadi manusia. Dia turut merasakan apa yang kita alami. Penderitaan, kekurangan, fitnahan dia alami sebagai seorang manusia. Dia bahkan mati di kayu salib, Bapak Ibu Saudara. Tetapi karena dia Tuhan, dia hidup kembali. Dan karena itulah Bapak Ibu Saudara, banyak orang menyaksikan, menjadi saksi nyata bahwa dia bangkit kembali dan naik ke surga. Dan di tengah itu semua dia menjanjikan barang siapa yang percaya kepada dia, percaya atas setiap kasihnya, atas setiap karya pengorbanannya, mendapat kepastian keselamatan. Amin. Ya, inilah poinnya Bapak Ibu Saudara. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan, kita memilih kekristenan, kan hanya dalam kekristenanlah ya kita mempunyai satu sosok pribadi yang hanya satu-satunya yang menjamin keselamatan yang kekal bagi setiap umat yang percaya kepadanya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya yakin sebelum kita memilih Kristus, setiap kita ya kan punya kehendak bebas. Sebelum kita memilih Kristus Bapak Ibu Saudara, kita punya kebebasan ya kan untuk memilih yang lain. Ya, ada banyak pilihan di dunia ini Bapak Ibu Saudara. Ya, banyak agama menawarkan ya kan dengan berbagai caranya. Dan sebelum kita menerima Tuhan Yesus, tidak ada paksaan, tidak ada kewajiban untuk memilih kekristenan. Tetapi tahukah Bapak Ibu Saudara, ketika pada akhirnya dengan mulut kita, dengan hati kita, kita memilih Kristus, yang tadinya kita tidak dipaksa, tidak punya kewajiban, tidak punya komitmen, tetapi ketika kita sudah memilih Kristus, maka kita punya tanggung jawab atas pilihan hidup kita. Jadi saudara bayangkan, andai kata saya punya gambaran seperti ini, seperti halnya saudara saat-saat ini anak kita, ya kan, sebentar, ya, anak kita ya kan sudah lulus sekolah, ya katakanlah dari SD mau ke SMP, SMA, mau ke SMP, mau ke SMA dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, ya anak kita tentu mungkin atau sebagian kita memberikan anak kita kebebasan untuk memilih, ya kan, untuk memilih di mana mereka mau sekolah. Mungkin ya kan anak kita memilih sekolah di salah satu sekolah karena ada temannya yang sekolah di situ juga Bapak Ibu Saudara. Atau mungkin anak kita memilih karena sekolah itu lokasinya dekat dengan rumah dan berbagai macam. Ya kan, dan anak kita bisa memilih, bahkan saudara juga bebas memilih sekolah mana yang saudara ya kan inginkan anak saudara masuk. Ya. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara, tetapi ketika saudara atau anak saudara sudah menetapkan pilihan untuk memilih salah satu sekolah, katakanlah sekolah A, tentunya di satu sekolah itu ada peraturan di mana setiap siswa yang masuk atau bersekolah di sekolah tersebut wajib atau punya tanggung jawab untuk mematuhi setiap peraturan yang ada. Ya, perhatikan Bapak Ibu Saudara, awalnya ketika kita memilih sekolah, ya semua hak kita sepenuhnya untuk memilih sekolah manapun. Tetapi ketika kita sudah memilih salah satu sekolah, maka ada kewajiban bagi setiap kita untuk mengikuti peraturan di mana sekolah kita sudah kita pilih. Ya, tentunya ketika kita tidak bisa tiba-tiba anak kita sudah masuk satu sekolah, dia katakan sama kita, "Pak mah, saya mau pindah sekolah." Kenapa? Gak enak di sekolah sini karena ada PR. Saya pengen sekolah yang gak ada PR.
Atau anak kita yang lain, Pak saya mau pindah ya. Kenapa? Ya kan karena saya di sekolah ini nggak ada ujian. Saya nggak mau sekolah yang ada ujian. Saya pengennya bebas. Bapak Ibu Saudara, tentunya tidak bisa demikian. Ya. Setiap pilihan yang kita sudah pilih itu mengandung konsekuensi. Ya, begitu juga dengan kita ketika kita memilih jalan hidup kita. Awalnya tidak ada yang memaksa kita untuk memilih Kristus. Kita bebas, kita punya kehendak bebas. Tetapi ketika kita sudah memilih Kristus, maka kita punya tanggung jawab ya kan atas setiap pilihan kita. Nah, apa tanggung jawab kita sebagai orang percaya, orang yang mengakui bahwa Yesus itu sebagai Tuhan? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, yang harus kita mengerti bahwa Tuhan bukanlah sarana untuk mencari berkat. Sekali lagi ya, saya katakan bahwa ketika kita sudah menjadi orang Kristen, kita harus paham bahwa Tuhan kita bukanlah sebuah sarana atau bukanlah sebuah alat untuk mencari berkat. Apa maksudnya? Sebelum saya terangkan lebih lanjut, saya ingin kembali membaca Alkitab tadi di dalam ayatnya yang kedua. 1 Korintus 15 ayat yang kedua, oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengatakan oleh Injil itu, oleh Injil kita diselamatkan. Tapi perhatikan, ini tidak titik. Kita jangan berpikir, yang penting saya terima Tuhan Yesus, kemudian saya bisa bebas. Ya akan melakukan apa yang saya suka. Yang penting saya sudah diselamatkan. Sama seperti tadi kita bebas memilih sekolah, tetapi ketika kita sudah memilih sekolah tersebut, kita harus tunduk, kita bertanggung jawab atas peraturan sekolah tersebut. Ketika kita sudah memilih Kristus, kita diselamatkan, tetapi ada tanggung jawab. Firman Tuhan katakan, asal kamu teguh berpegang padanya. Bapak Ibu Saudara, jadi ternyata komitmen kita yang terbesar bukan hanya ketika kita dengan mulut kita, kemudian dengan hati kita berdoa mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu baik, tetapi itu hanyalah langkah awal. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena yang paling utama komitmen kita atau tanggung jawab kita adalah melalui perilaku kita. Bukan hanya lewat mulut dan hati kita, tetapi itu semua harus kita tunjukkan lewat perilaku hidup kita, lewat tingkah laku kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, kalau awalnya kita lebih berfokus pada semua hal yang dapat menyenangkan hati kita sendiri, yang dapat menyenangkan ya kan egonya kita. Tetapi ketika kita sudah memilih Tuhan Yesus, kita bukan lagi mengutamakan apa yang kita inginkan, apa yang kita senangi, tetapi kita harus mengutamakan, kita harus memprioritaskan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan senangi. Bapak Ibu Saudara, dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. Yohanes 14 ayat yang ke-15 mengatakan demikian. Saya akan bacakan buat kita semua, saudara juga boleh bisa membacanya di layar. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Bapak Ibu Saudara, ayat yang kita baca menunjukkan apa yang Tuhan senangi, apa yang Tuhan inginkan. Ingat Bapak Ibu Saudara, ketika kita sudah memilih Tuhan Yesus, maka kita pun harus belajar untuk mengikuti apa yang Dia senangi. Dan jelas, apa yang Tuhan senangi ketika kita menuruti perintah-Nya. Taat atas setiap perintah-perintah-Nya. Ya Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya mengapa kita harus taatkan perintahnya? Supaya setiap kehidupan kita mengalami pembaharuan.
Amin Bapak Ibu Saudara. Supaya hidup kita dibaharui. Orang yang mentaati firman Tuhan, saya percaya hidupnya, perilakunya akan berubah menjadi lebih baik. Walaupun kenyataannya banyak orang Kristen mengenal Tuhan Yesus, perilakunya tidak lebih baik daripada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Mengapa? Nah Bapak Ibu Saudara, ini yang penting kita untuk renungkan. Mengapa ketika kita sudah mengenal Tuhan Yesus, perilaku kita tidak berubah? Bapak Ibu Saudara, saya mau mengingatkan kepada setiap kita bahwa perilaku kekristenan seperti di awal tadi saya katakan bukan mengenai bagaimana cara kita beribadah. Oh mungkin kita beribadah tidak menghadap satu titik, ya kan? Oh kita beribadah kalau orang Kristen tidak ditentukan oleh beberapa waktu. Oh kalau orang Kristen mungkin pujiannya seperti ini. Tidak Bapak Ibu Saudara, bukan itu yang utama. Memang kita punya ciri khas. Tetapi ciri khas itu bukanlah sesuatu yang pondasi. Ya kan Bapak Ibu Saudara. Cara kita berdoa mungkin Bapak Ibu Saudara berbeda dengan orang yang bukan orang Kristen. Ya. Tapi berdoa tersebut dia kan bukan hal yang utama. Maksud saya cara kita berdoa. Mungkin awal kita berdoa, tadinya kita belum mengerti doa, kemudian kita mulai mengerti cara berdoa. Semakin lama kita berdoa, ya kan kita lebih sungguh-sungguh lagi berdoa sampai bisa meneteskan air mata. Itu bagus Bapak Ibu Saudara. Ya dari yang tadinya doanya biasa-biasa sampai doanya bisa meneteskan air mata, wah ada perkembangan, bagus. Tapi Bapak Ibu Saudara, alangkah sia-sianya kalau tadinya kita bisa berdoa, kemudian berdoa sampai menitikkan air mata. Tapi kalau kehidupan kita sehari-hari, tetapi kalau perilaku kita sehari-hari lebih banyak membuat orang meneteskan air mata. Paham Bapak Ibu Saudara? Kita bisa berdoa di gereja sampai meneteskan air mata, tetapi kehidupan kita sehari-hari lebih banyak membuat orang meneteskan air mata karena melihat tingkah laku kita. Mungkin kalau kita menyembah Tuhan, tadinya kita nggak mengerti cara menyembah Tuhan, kemudian kita belajar, ya kan, dan sampai akhirnya bahkan kita menyembah, ya kan dengan dahsyat sampai bahkan mungkin tubuh kita bisa bergetar. Tetapi alangkah sia-sianya menyembah sampai tubuh bergetar kalau perilaku kita sehari-hari, perkataan kita sehari-hari seringkali lebih banyak membuat tangan orang bergetar. Ngerti Bapak Ibu Saudara? Ketika kita berbicara, ketika kita berbuat sesuatu, orang akhirnya harus menahan tangannya, harus menahan dadanya, saking kesalnya melihat perilaku kita, saking jengkelnya mendengar perkataan kita. Jadi sesuatu yang bagus akan menjadi sia-sia. Ketika apa? Ketika kita tidak menunjukkan kekristenan kita lewat tingkah laku kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, ya. Coba kita lihat di dalam kitab Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-14. Ya kan, Matius pasal 22 ayat yang ke-14. Ya ini ayat yang sudah populer bagi kita. Matius pasal 22 ayat yang ke-14 mengatakan, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Bapak Ibu Saudara, banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Banyak orang Kristen tetapi lebih sedikit lagi orang-orang yang sungguh-sungguh Kristen sejati. Saudara ingat ya, bagaimana bangsa Israel akhirnya dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Dan kemudian Tuhan janjikan bahwa orang-orang yang dibebaskan dari perbudakan di Mesir akan Tuhan bawa kemana? Ke tanah perjanjian.
Tetapi tahukah kita bahwa sebagian besar umat Israel yang keluar dari perbudakan Mesir di Mesir akhirnya tidak masuk ke tanah perjanjian. Lihat, banyak dipanggil, sedikit dipilih. Saudara jangan berpikir bahwa ayat ini dalam Matius 22 ayat 14 ini merupakan hanya suatu kalimat gertakan daripada Tuhan. Ini bukan hanya gertak sambal, bukan hanya ancaman semata Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya tahu, saya yakin bahwa ayat ini memang pasti akan digenapi. Pada akhirnya banyak orang Kristen, tetapi sedikit yang benar-benar Kristen sejati. Banyak orang yang berpikir pada akhirnya mereka akan terima kekekalan. Tapi pada akhirnya akan berakhir dengan air mata, teriakan, dan kepedihan. Kenapa? Karena hanya menerima Yesus sebagai Tuhan di mulut dan hatinya, tetapi perilaku hidupnya tidak berubah. Ya, mengapa Bapak Ibu Saudara? Kita belajar tadi ya dari umat Israel. Saya akan bacakan dalam kitab Keluaran. Kitab Keluaran pasal yang ke-16. Ayat 22, ayat yang ke-2 sampai ayat yang ke-3. Perhatikan. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lihat Bapak Ibu Saudara, orang Israel bersungut-sungut. Mereka berkata, tahu gini lebih baik kami Mesir daripada kami di padang gurun. Tubuh orang Israel sudah keluar dari perbudakan di Mesir, tapi hati mereka masih ada di dalam Mesir. Mungkin tubuh kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan. Buktinya apa? Buktinya KTP kita Kristen. Buktinya apa? Buktinya kita melayani di gereja. Setiap hari Minggu kita tidak ada di nightclub, kita ada di gereja. Oh, luar biasa. Tapi pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, banyak dipanggil, sedikit yang terpilih. Kenapa? Karena sekalipun tubuh kita ada di gereja, sekalipun identitas kita orang Kristen, tapi hati kita masih ada di Mesir. Mesir ini bicara soal keangkuhan. Mesir ini bicara soal tipu daya. Mesir ini bicara soal kemarahan. Mesir ini bicara soal kepahitan hati. Mesir ini bicara tentang kemalasan. Mesir ini bicara soal pemberontakan. Mesir ini bicara soal keterlambatan. Mesir ini bicara soal ketidaktaatan. Pertanyaannya, di mana hatimu sekarang? Apa hati kita sedang menuju tanah perjanjian? Atau jangan-jangan hati kita masih ada di Mesir?